Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu kita sekarang masuk ke dalam materi aplikasi integral. Minggu sebelumnya teman-teman sudah membahas atau kita sudah mempelajari integral tak tentu, integral tentu. Di mana integral tak tentu dan integral tentu di sini kita sudah membahas beberapa rumus dasar dari masing-masing integral. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi integral. Di aplikasi integral, yang pertama kita akan mencari luas daerah. Nah, luas daerah seperti apa? Jadi, kalau di dalam suatu grafik terdapatnya kurva, kita misalkan ini adalah kurva di mana X dan Y. Kurva di sini memiliki batas atas A dengan batas bawah A, batas atas B. Nah, di mana di sini adalah fungsi fx. Untuk mencari area yang dihasilkan dari kurva yang terdapat dalam grafik, kita menggunakan yang namanya integral. Rumus integral yang kita pakai di sini adalah untuk mencari area atau luas daerah yang berada pada bagian atas sumbu X, kita menggunakan rumus integral batas atas B, batas bawah A, fungsi fx dx. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari luas area yang dimana dia berada pada bagian atas sumbu X. Lalu bagaimana kalau si area tersebut berada pada bagian bawah sumbu di bagian bawah sumbu X? Ketika luas area tersebut berada pada bagian bawah sumbu X, kita menggunakan rumus AR sama dengan integral BA fungsi fx dx. Perbedaannya adalah rumus yang ini adanya negatif di depan integral. Jadi perbedaan antara kita mencari luas area di atas sumbu X dengan di bawah sumbu X hanya terdapat pada negatif dan tidak negatifnya suatu rumus untuk mencari luas area tersebut. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari luas area di atas sumbu X adalah AR sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx. Untuk mencari luas area di bawah sumbu X, kita menggunakan rumus AR sama dengan negatif integral batas atas B, batas bawah A, fx dx. Kita masuk ke satu soal, yaitu di sini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X kurang 1, garis X-nya sama dengan 1, kemudian garis X-nya sama dengan 4 oleh X. Berarti si kurva yang kita akan hasilkan ini berada pada sumbu X. Yang dimana batas bawahnya adalah X sama dengan 1, batas atasnya adalah X sama dengan 4. Nah, kenapa batas bawahnya adalah X sama dengan 1? Untuk batas bawah kita ambil angka X paling kecil. Untuk batas atas kita ambil angka X paling besar. Nah, di sini kebetulan untuk fungsi fx-nya atau grafik yang akan kita hasilkan atau kita cari luas areanya sudah diketahui batas atas dan batas bawah. Nah, ketika sudah diketahui batas atas dan batas bawah, kita bisa langsung memasukkan tersebut ke dalam rumus. Jadi, kita bisa langsung memasukkan rumusnya. Berarti di sini adalah integral B, batas atas B, batas bawah A. Fungsi fx-nya adalah 2x dikurang 1 dx. Batas atas B-nya di sini kita langsung saja ya memasukkan, yaitu 4. Batas bawahnya di sini kita ganti A dengan 1. Sama dengan integral dari 2x, 2 per 1 ditambah 1 x, 1 ditambah 1 dikurang x. 1 di sini ketika kita cari nilai integralnya atau hasil pengintegralannya adalah x.
batas atas adalah 4, batas bawah adalah 1. Sama dengan di sini menjadi hilang 2/2, X pangkat 2 dikurang X. Batas atas adalah 4, batas bawah adalah 1. Sama dengan kita masukkan nilai batas atas 4 pangkat 2 dikurang 4 dikurang dengan batas bawahnya adalah 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang dengan 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 di sini adalah 0. Habis ya. Maka 4 dipangkatkan 4 adalah 16. 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12 dikurang 0 sama dengan 12. Jadi 12 adalah luas area pada bagian kurva yang dihasilkan. Atau di sini kita menuliskannya adalah satuan luas. Satuan luas. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana bentuk grafiknya seperti ini. Kita masukkan nilai X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1, Y sama dengan 1. Y1, X1, X sama dengan, di sini kita masukkan X sama dengan 4, Y sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1, Y sama dengan 7. 4 dan 7. Maka ini adalah bentuk kurva yang dihasilkan. Batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 4. Kita mencari luas area kurva yang kita hasilkan dari suatu fungsi 2x dikurang 1. Seperti inilah kira-kira bentuk grafik yang dihasilkan dari fungsi 2x dikurang 1 dengan batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah 1. Jadi luas area yang inilah yang akan kita cari, yang dimana luas daerah atau luas area ini adalah 12 satuan luas. Ini adalah bentuk penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua di sini adalah tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 dan sumbu X. Jadi kurva ini akan berada pada sumbu X. Nah, berbeda dengan soal kita yang pertama. Kalau soal kita yang pertama sudah diketahui batas atas untuk integral itu berapa, batas bawahnya berapa. Nah, tetapi di soal kita yang kedua ini tidak diketahui batas atas dan juga batas bawah pada kurva yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan di dalam soal tidak diketahui batas atas dan batas bawah kurvanya, teman-teman bisa langsung kita cari berdasarkan fungsi yang dihasilkan. Jadi Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2. Jadi di sini kita tuliskan 4 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, karena X di sini adalah negatif, kita jadikan dia positif. Bagaimana caranya? Kita pindahkan dia ruas ke kanan. 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 4. X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan X dikurang 2, X ditambah 2. Maka X sama dengan 2, X sama dengan kita tulis ya, X sama dengan X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Nah, jadi 2 dengan negatif 2 di sini akan kita jadikan sebagai batas atas dan batas bawah. Kita sudah ketahui batas atas dan batas bawah, kita juga sudah mempunyai fungsi yang akan dibuat dalam suatu bentuk kurva. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas sama dengan batas atas A, batas bawah B, fx dx. Batas atasnya kita ambil nilai tertinggi atau X yang paling tinggi adalah 2.
batas bawah kita ambil X dengan nilai paling kecil atau negatif 2. Nah, kenapa di sini kita menggunakan rumus yang dimana rumusnya adalah nah ini adalah rumus untuk grafik atau luas area di atas sumbu X. Nah, kenapa rumus yang kita gunakan adalah luas area untuk di atas sumbu X? Karena berdasarkan soal, teman-teman tidak perlu membuat grafiknya. Kalau misalkan kita ingin mengetahui luas area yang kita cari itu adalah luas area di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, teman-teman cukup melihat Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 atau persamaan fungsinya. Di sini X-nya tersebut adalah negatif. X negatif, kita akan menghasilkan kurva dia membuka ke bawah. Atau kata lain, ketika X-nya negatif, dia kurvanya akan membuka ke bawah. Atau kata lain, kurva berada di atas sumbu X. Jadi kalau untuk X-nya adalah positif, maka kurva membuka ke atas. Atau dengan kata lain, kurvanya berada di bawah X. Jadi kalau di sini teman-teman lihat X pangkat 2 itu kurvanya akan membuka ke bawah, membuka ke atas, di mana dia akan berada pada sumbu X. Sedangkan negatif X pangkat 2 kurvanya akan membuka ke bawah, di mana dia akan berada pada di atas sumbu X. Jadi cukup lihat saja bentuk dari persamaan fungsi yang akan kita cari luas areanya. Karena dia negatif di sini, maka luas area tersebut akan membuka ke bawah, yang dimana dia akan berada pada bagian atas sumbu X. Kemudian kita masukkan fungsinya. Empat dikurang X pangkat 2 dx sama dengan integral dari 4 adalah 4x, integral dari negatif X pangkat 2 itu adalah 1 per 2 ditambah 1x, 2 ditambah 1, integral batas atas 2, batas bawahnya minus 2. 4x dikurang 1/3 X pangkat 3, batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah negatif 2. Kita langsung masukkan. Untuk batas atas adalah 4 dikali dengan 2 kurang 1/3 2 pangkat 3 dikurang dengan batas bawah 4 dikali negatif 2, yang kita cari yang kedua adalah batas bawahnya, kemudian dikurang 1/3 minus 2 dipangkatkan 3. Di sini 8, di sini adalah negatif 8/3. Kemudian dikurang, di sini adalah negatif 8, di sini positif 8/3. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. 8 dikali 3 adalah 24/3 dikurang 8/3 ditambah dengan 24/3 dikurang dengan 8/3. Hasilnya adalah 32/3. 32/3 sama dengan 10 2/3 satuan luas. Nah, dari mana hasil 24/3? Dari 8 dikali dengan 3. Kemudian 24/3 yang kedua dari minus 8 dikali dengan 3, kemudian dikali lagi dengan minus di luar. Hasilnya adalah positif 24.
Nah, bagaimana bentuk dari kurvanya? Bentuk dari kurva yang dihasilkan dari persamaan fungsi 4 dikurang X pangkat 2, di mana berada pada sumbu X, kurvanya seperti ini. Jadi luas area ini yang kita cari. Di mana luas area ini adalah 10 dikali 2/3 satuan luas. Jadi batas bawahnya adalah negatif 2, batas atasnya adalah positif 2. Kurvanya akan membuka ke bawah. Karena 4 dikurang X pangkat 2. X-nya di sini adalah negatif. Ketika X-nya negatif, kurvanya akan membuka ke bawah, atau tepatnya dia akan berada pada bagian atas sumbu X. Kita masuk ke soal yang ini adalah jawabannya. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini soal yang ketiga, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 9. Sama seperti yang tadi, kita tidak ketahui batas atas dan batas bawahnya. Maka kita langsung mencari berapa batas atas, berapa batas bawah yang dihasilkan dari kurva X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Dimana faktorisasinya adalah X dikurang 3, X ditambah 3 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan minus 3. Berarti batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah negatif 3. Nah, kita sudah ketahui batas atas adalah 3, batas bawah adalah negatif 3. Sekarang kita langsung memasukkan ke dalam rumus yang digunakan untuk mencari luas area. Nah, di sini sebelum kita masuk ke rumus mana yang kita gunakan? Apakah rumus yang untuk mencari luas area di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Nah, tadi sudah saya jelaskan, ketika X-nya pangkat 2 dan dia negatif, X-nya pangkat 2 dan dia positif, maka kurva yang akan kita hasilkan dia akan membuka ke atas atau berada di atas, membuka ke atas atau berada di bawah X. Jadi seperti ini nanti bentukan dari kurva yang akan dihasilkan. Nah, ketika kita akan mencari yang dia berada di bawah sumbu X, maka rumus yang kita gunakan adalah negatif integral batas atas B batas bawah A fungsi fx dx sama dengan negatif integral 3 batas bawah 3 negatif 3 X pangkat 2 kurang 9 dx sama dengan negatif 1/2 ditambah 1 X 2 ditambah 1 dikurang 9X batas atas 3 batas bawah negatif 3 negatif 1/3 X pangkat 3 dikurang 9X batas atas 3 batas bawah negatif 3 negatif, kita masukkan nilai batas atas 1/3 3 pangkat 3 dikurang 9 kali 3. Sekarang kita cari untuk batas bawah, negatif atau dikurang dengan batas bawahnya adalah 1/3 dikali dengan negatif 3 pangkat 3 dikurang dengan 9 dikali negatif 3. Di sini negatif, hasil di bagian awal adalah 27/3 dikurang dengan 27, kemudian dikurang lagi dengan negatif 27/3 ditambah 27. Negatif 27/3 di sini adalah 9. 9 dikurang 27
negatif 27/3 adalah negatif 9 ditambah dengan 27 sama dengan negatif 9 dikurang dengan negatif 27 adalah negatif 18. 9 negatif 9 dikurang dengan negatif 9 ditambah dengan 27 adalah negatif 18, tetapi kita kalikan dengan negatif di luar, hasilnya adalah negatif 18. Negatif 18 dikurang dengan negatif 18, negatif 36. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Berarti 36 satuan luas. Jadi 36 ini adalah luas area kurva yang dihasilkan dari persamaan fungsi X pangkat 2 dikurang 9 yang dimana berada pada sumbu X dengan batas atas adalah negatif 3, batas atas adalah positif 3, batas bawah adalah negatif 3. Lalu bagaimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya adalah negatif 3 batas bawah, positif 3 batas atas. Luas area inilah yang akan kita cari. Dimana luas area tersebut adalah 36 satuan luas. Ini adalah jawaban dari soal kita yang nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang ke selanjutnya, yaitu luas bidang di antara dua kurva. Nah, kalau tadi luas bidang yang kita cari hanya berada pada satu kurva, lalu bagaimana kalau luas bidang tersebut berada di antara dua kurva? Contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama atau yang sebelah kiri, kurva tersebut dibuat berdasarkan dua kurva, yang dimana kurva pertama berada di bagian bawah, kurva kedua berada pada bagian atas. Kita mencari luas area yang dihasilkan pada batas kurva atas dengan batas kurva bawah. Kalau kurvanya berbentuk seperti ini, atau di mana luas areanya tersebut batas bawahnya berada di sebelah kiri, batas atasnya berada di sebelah kanan, maka kita menggunakan rumus integral batas atas B batas bawah A Y2 dikurang dengan Y1 dx. Y2 atau kurva bagian atas dikurang dengan kurva bagian bawah. Itu kalau misalkan kurva yang kita cari luas areanya berada pada kurva bagian bawah atau kurva atas, atau batas areanya berada pada batas kiri dengan batas kanan pada X. Lalu bagaimana kalau kurvanya berada pada kurva kiri dan juga kurva kanan, yang dimana kita cari adalah batas area untuk batas bawah dengan batas atas, AB berada pada X, berada pada Y. Rumus yang kita gunakan adalah L sama dengan integral batas atas B batas bawah A X kanan dikurang dengan batas kurva X kiri dx. Jadi rumus yang kita gunakan untuk mencari luas area yang dimana batas atas bawahnya berada pada sumbu X berbeda dengan batas atas dengan juga batas bawah yang dia berada pada sumbu Y. Kita masuk ke satu soal. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, yang dimana dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 5X. Di sini kalau teman-teman lihat, kita sama-sama mengetahui Y. Kita cari nilai X-nya, karena nilai X di sini yang akan kita cari batas atas dan batas bawahnya. Karena Y di sini sama-sama 1. Jadi variabel Y di sini tidak memiliki perpangkatan. Jadi yang kita cari di sini adalah
variabel berapa nilai X. Sehingga kalau teman-teman dapat mengetahui nilai X yang kita cari, berarti batas atasnya nanti adalah batas atas bawah pada integralnya berada pada sumbu X. X pangkat 2 sama dengan 5X. Kita ambil adalah X pangkat 2 sama dengan 5X karena dia sama-sama Y. Kemudian 5 X pangkat 2 dikurang 5X sama dengan 0. Nah, ini dapat teman-teman cari seperti X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 0 sama dengan 0. Berarti hasil perkalian yang dihasilkan dari hasil perkalian dari 0 adalah penjumlahan yang dimana dia menghasilkan negatif 5. Berarti di sini adalah negatif 5 dikali dengan 0. Hasilnya adalah negatif 5 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Negatif 5 ditambah dengan 0, hasilnya adalah negatif 5. Berarti faktorisasi kita adalah X dikurang 5, X dikurang 0 sama dengan 0. X pertama sama dengan 5, X kedua sama dengan 0. Berarti berapa batas bawah kita? Batas bawah kita adalah 0, batas atas kita adalah X sama dengan 5. Nah, ketika batas bawah kita X-nya sama dengan 0 dan batas atas kita X-nya sama dengan 5, maka kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang integral BA Y2 dikurang dengan Y1 dx. Integral batas atas kita adalah 5, batas bawah kita adalah 0. Y2 yang mana? Y2 adalah fungsi yang tidak memiliki pangkat, atau fungsi yang memiliki pangkat akan berada di sebelah kanan. Yang memiliki pangkat di sini fungsinya adalah X pangkat 2. Maka X pangkat 2 adalah Y1. 5X di sini adalah Y2. 5X dikurang X pangkat 2 dx. 5 per 1 ditambah 1X, 1 ditambah 1 dikurang dengan 1 per 2 ditambah 1, X2 ditambah 1, batas atas 5, batas bawah 0. 5 per 2 X pangkat 2 dikurang dengan 1/3 X pangkat 3, 5, 0. Kita masukkan nilai X. Untuk batas atas 5 per 2 dikali 5 pangkat 2 dikurang 1/3, 5 dikali pangkat 3 dikurang dengan, sekarang kita masuk ke batas bawah, 5 per 2 0 pangkat 2 dikurang 1/3 0 pangkat 3. Ini akan otomatis adalah 0. Maka yang kanan adalah 5 kali 5 25. Saya ganti pulpennya dulu. 5 pangkat 2 adalah 25. 25 dikali dengan 5 hasilnya adalah 125 per 2. 5 pangkat 3 adalah 125 per 3 dikurang 0. Sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 375 per 6 dikurang 250 per 6 sama dengan 125 per 6, atau dengan kata lain 25 per 6. Satuan luas. Bagaimana bentuk grafiknya? Bentuk grafik yang dihasilkan adalah kita Y1 di sini adalah kurva yang dimana dia akan membuka ke atas. Ingat ya,
X pangkat 2 di sini adalah positif. Ketika dia positif, dia kurvanya membuka ke atas, berada pada sumbu X. Lalu Y di sini tidak berpangkat. Y di sini untuk Y2 tidak berpangkat. Dia merupakan garis. Jadi ketika suatu persamaan fungsi tersebut dia tidak berpangkat, dia merupakan garis pada suatu grafik. Dia merupakan garis pada suatu grafik. Ini adalah 5X. Yang ini adalah X pangkat 2. Maka luas daerah inilah yang kita cari. Di sini 5, di sini jadi di sini adalah 5 dan di sini adalah 25. Jadi luas daerah yang kecil inilah yang kita cari, yang dimana luas areanya sebesar 25/6 satuan luas. Jadi kembali lagi, teman-teman tidak perlu membuat grafik. Teman-teman harus mencari berapa luas area yang dihasilkan. Nah, dimana rumus yang kita gunakan sudah dapat kita ketahui hanya dari soal yang ada. Sekarang kita masuk, nah ini adalah jawaban yang tadi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu yang kelima, di mana Y yang pertama adalah X ditambah 4, Y kedua adalah X pangkat 2 dikurang 4. Nah, kembali lagi dari soal kita sudah dapat ketahui grafiknya akan membuka ke atas karena X di sini adalah positif. Y di sini X tambah 4 akan menjadi Y1, Y2, X pangkat 2 dikurang 2 akan menjadi Y1. Jadi perpangkatan akan menjadi Y1 di dalam satu grafik atau di dalam satu rumus yang kita gunakan untuk mencari luas area. Maka X ditambah 4 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2. X pangkat 2 dikurang 2 dikurang 4 dikurang X. Jadi kita pindahkan semua yang kita miliki di ruas kanan ke ruas kiri ke sebelah kanan. Kenapa? Karena agar X pangkat 2 nya tetap positif. Jadi agar X pangkat 2 nya tetap positif, maka X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan X dikurang 3, X ditambah 2. X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Kita sudah ketahui batas atas kita adalah 3, batas bawah adalah negatif 2, dimana dia berada pada sumbu X. Dia berada pada sumbu X, maka rumus yang kita gunakan adalah integral BA Y2 kurang Y1 dx. Integral 3 negatif 2 Y1 Y2 nya adalah X tambah 4 dikurang dengan X pangkat 2 kurang 2 dx sama dengan integral 32 di sini adalah negatif X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 dx sama dengan kita cari integral masing-masing kelompok. Untuk X pangkat 2 atau negatif X pangkat 2, negatif 1 per 2 ditambah 1X, 2 ditambah 1. Untuk X saja di sini adalah 1/, 1 ditambah 1, X, 1 ditambah 1. Untuk 6 adalah 6X. Batas atas 3, batas bawah 2. Negatif 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah 6X
3, negatif 2. Negatif 1/3, 3 pangkat 3 ditambah 1/2, 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 dikurang 1/3 negatifnya, maaf, 1/3, 2 pangkat negatif 2 pangkat 3, kemudian ditambah dengan 1/2, negatif 2 pangkat 2 ditambah dengan 6 dikali dengan negatif 2 sama dengan 3 pangkat 3, 9 dikurang dibagi 3 1/9 atau negatif 9. Kemudian ditambah dengan 9/2 ditambah dengan 18 dikurang dengan 8/3 ditambah dengan 2 dikurang dengan 12 sama dengan 9/2 ditambah dengan 9 kurang dengan 8/3 dikurang dengan 10. Nah, ini sama dengan kita samakan penyebutnya semua. 9/2 ditambah dengan 18/2 kurang dengan 8/3 dikurang dengan 30/3. Jadi 8/3 kita samakan dengan penyebutnya dikurang dengan 10 menjadi 30/3. 9 kita samakan dengan penyebutnya 2 yaitu menjadi 18/2 sama dengan 27/2 dikurang negatif 22/3. Tidak muat, kita pindah ke ruas kanan. Maaf ya, kita pindah ke sini. Jadi tadi adalah 27/2 dikurang dengan negatif 22/3 sama dengan, kita samakan lagi penyebutnya 6, di sini menjadi 81 ditambah dengan 44. 125/6 atau dengan kata lain 25/6 satuan luas. Lalu bagaimana bentuk grafiknya? Seperti tadi yang saya katakan, dia akan membuka ke atas di mana garisnya berada di tengah. Inilah luas area yang akan kita cari, di mana luas area tersebut sebesar 25/6 satuan luas. Teman-teman tidak perlu membuat grafik, teman-teman cukup mencari berapa luas area yang dihasilkan dari suatu persamaan fungsi. Di sini untuk persamaan fungsinya terdapat 2 buah kurva. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, untuk mencoba mengasah kemampuan teman-teman setelah kita membahas tadi beberapa pencarian terkait dengan luas area di atas di atas sumbu X, di bawah sumbu X, dan di antara dua kurva, teman-teman silakan mencari beberapa latihan berikut ini. Nah, di sini terdapat ada 3 soal. Yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X dikurang 1, di mana X dikurang sama dengan negatif 1, X sama dengan 5, dan dia berada pada sumbu X. Kemudian yang kedua, hitungan luas kurva di mana Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4, X-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah tentukan luas kurva yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan negatif X ditambah 2. Sampai di sini materi kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.